Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nauradia Sofarinti Putri di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pagi hari ini terlaksana acara Haflah Ihtitam Dirosa wa Muhadhar Amma Ma'had Ali Angkatan ke-12 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang bertempat di Auditorium Putra. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara Haflah Ihtitam Dirosa wa Muhadhar Amma Ma'had Ali Angkatan ke-12 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo sukses digelar dengan hikmah dan penuh meriah di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Acara ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo sekaligus Mudir Ma'had Ali Kiai Haji Raden Ahmad Al-Zaim Ibrahimi, Naib Mudir Ma'had Ali Dr. H.C. Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG, dosen Ma'had Ali, segenap Ahlul Bait Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, serta wali santri dan santri aktif Ma'had Ali, dan turut diikuti oleh 176 peserta wisudawan wisudawati. Praacara diisi dengan menyanyikan lagu-lagu Islami oleh Ustadz Muhammad Mulis MPD, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yaral Waton oleh tim paduan suara Universitas Ibrahimi, yang diikuti oleh semua yang hadir pada acara ini. Acara Haflah Ihtitam Dirosa dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi oleh Ustadz Muhammad Mulis MPD. Walladzina utul ilma darajat. Mudir Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Kiai Haji Raden Ahmad Al-Zaim Ibrahimi membuka acara Haflah Ihtitam Dirosa. Mari kita buka Haflah Ihtitam Dirosa ke-12 Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dengan membaca basmalah yang 4. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laporan penyelenggaraan Ma'had Ali oleh Ustadz Khairuddin Habziz MHI selaku Khatib Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kenapa kami perlu menyampaikan tahniah ucapan selamat dari hati kami yang sangat dalam? Karena kami menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya tak mudah bagi para sahabat untuk dapat hadir di majlis yang mulia dan berharga ini. Namun alhamdulillah dengan berkat ketekunan, keulatan, kesadaran dalam menjalankan beban akademik maupun non-akademik di Ma'had Ali yang cukup menguras tenaga dan pikiran ini, akhirnya menyampaikan para sahabat untuk diresmikan pada pagi hari ini sebagai lulusan pendidikan tinggi khas pesantren Ma'had Ali Salafiyah Sukoharjo dengan konsentrasi tahasus fikih usul fikih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekedar informasi untuk para wali santri yang diwisuda, barangkali ada yang belum memahami bahwa memang untuk masuk ke Ma'had Ali penuh dengan perjuangan. Karena sekedar contoh, untuk menjadi mahasantri marhalah ula atau S1, seorang calon mahasantri harus mengikuti tes dengan berhadapan dengan 6 orang penguji dan harus lulus semuanya. Ada 3 orang penguji kitab, ada tes tulis berupa 100 soal yang diolah dari 5 disiplin ilmu. Ada fikih, kaidah fikih, usul fikih, nahwu dan sharaf. Ada soal esai, psikotes dan hafalan alfiyah. Oleh karena itu, dalam penerimaan mahasantri Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo menerapkan sistem yang disebut dengan penyaringan, bukan sistem penjaringan. Lebih mengutamakan kualitas dibandingkan jumlah kuantitas.
Sehingga muncul satu istilah populer yang dicetuskan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Jika seseorang ingin mau masuk ke Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah, maka dia akan ditanya, kamu bisa apa, bukan kamu punya apa. Setelah proses input yang sedemikian ketat, berlanjut standar proses. Dalam proses pembelajaran Ma'had Ali Salafiyah menggunakan metode gabungan turukul isdiwaj antara metode salaf, pesantren dan perguruan tinggi. Ada pengajian, hafalan, diskusi, seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Sementara waktu perkuliahan dilaksanakan secara full day, bahkan full time, karena perkuliahan berlangsung dari pagi hari hingga sore hari, ditambah jam musyawarah hingga jam 10 malam. Mengingat padatnya jadwal perkuliahan dan musyawarah inilah almarhum Ki Hasan Basri, salah seorang masyayikh Ma'had Ali, pernah berkelakar kepada kami, "Cong, kuliah nang Ma'had Ali riah mun nilai ben SKS 1000 SKS cong." Kalau kuliah di Ma'had Ali dengan padatnya perkuliahan dan aktivitas akademik lain, maka dawuh beliau, kalau dihargai dengan SKS itu sama dengan 1000 SKS. Sistem pembelajaran Ma'had Ali terdiri dari pengajian, hafalan, diskusi, dan seminar. Pembelajaran full time ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Tak hanya pemahaman secara intelektual, spiritual, namun juga harus bersanding dengan ketakwaan melalui penempuhan nifsu sana dan akhirus sana. Program studi Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo merupakan Ma'had Ali tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990. Pembacaan sekapur siri oleh Majelis Masyayikh Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir MAG dilanjutkan dengan orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Sayyid Akil Husain Al-Munawar MA. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Abdul A'la tentang pondok pesantren dan posisi masyayikh. Bagaimana sejarah dan perkembangan berdirinya Ma'had Ali yang diprakarsai oleh almarhum Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin pada tahun 90-an. Beliau mulai merintis Ma'had Ali yang sekarang sudah menjadi satu kenyataan, ingin menggabungkan teori pendidikan yang ada di pondok pesantren dengan metode pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Artinya mereka-mereka yang sudah duduk di perguruan tinggi dengan kurikulumnya dirasakan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Banyak sarjana tapi kedalaman ilmu keislamannya kurang dapat diterima banyak oleh lapangan. Sementara di satu sisi pondok pesantren dilihat dengan sebelah mata, tidak dilihat secara keseluruhan kekayaan yang ada di dalamnya, terutama para masyaikh, para kiai yang kelihatannya sederhana, tetapi kualitas keilmuannya itu sudah pada tingkat yang sangat dan sangat diharapkan. Dari itulah pada tahun 70-an kita ingat banyak para kiai yang dianugerahi gelar profesor. Di Palembang ada Kiai Haji Zainal Abidin Fikri, dikasih gelar profesor dan diangkat beliau menjadi rektor. Di Jambi
ada Syekh Bafadol juga diangkat sebagai rektor IAIN Jambi dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa para kiai sebetulnya sudah pada posisi memberikan ilmunya, mengamalkan ilmunya di perguruan tinggi dengan metode yang tadi digabungkan. Di satu sisi tradisi yang ada di pondok pesantren itu tetap dipakai walaupun di perguruan tinggi. Kita dulu di Fakultas Syariah juga disuruh menghafal ayat-ayat hukum, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya yang kemudian menjadi sesuatu yang ditradisikan. Nah, Ma'had Ali yang dirintis oleh almarhum pada tahun 90-an dan kebetulan saya terlibat, dipanggil oleh almarhum dulu walaupun saya baru kembali dari Arab Saudi. Menempuh inti acara, yakni prosesi haflah ihtitam di Rosa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, baik marhala ula dan marhala tsani, oleh Mudir Ma'had Ali dan Naib Mudir Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Abdul Jalil Atik, putra Kiai Haji Muhammad Jufri dan Ibu Nyai Hajah Uhtul Istifadah, Situbondo, Jawa Timur. Abdul Mughith Noval, putra Bapak Misbahul Ulum dan Ibu Sriani, Jember, Jawa Timur. Ahmad Azaim, putra Bapak Mursaha dan Ibu Siti Aminah, Sumeneb, Jawa Timur. Alvin Muhammad Iqbal, putra Bapak Abdul Latif Anwar dan Ibu Nurul Fadilah, Jember, Jawa Timur. Ardoah Ahmad Dhani, putra Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Siti Sofia, Jember, Jawa Timur. Fahmil Ulum, putra Bapak Subhan dan Ibu Hosniati, Sumeneb, Jawa Timur. Fairuzaj Muhammad, putra Bapak Ahmad Taufik dan Ibu Izzun Nahdoh, Banyuwangi, Jawa Timur. Fendianto, putra Bapak Sanin dan Ibu Sumina, Situbondo, Jawa Timur. Iksan, putra Bapak Haudin dan Ibu Sadi, Sumeneb, Jawa Timur. Imron Sodik, putra Bapak Tasrin dan Ibu Sakiyah, Banyuwangi, Jawa Timur. Muhammad Rafi'ulwan Saifullah, putra Bapak Sarahudin dan Ibu Tuhfatul Jannah, Bondowoso, Jawa Timur. Muhammad As'adul Anam, putra Bapak Susiono dan Ibu Suhaini, Banyuwangi, Jawa Timur. Muhammad Said Mubarak, putra Bapak R. Kami dan Ibu Hastuti, Kota Jambi, Jambi. Terdapat pula pembacaan ikrar lulusan Ma'had Ali oleh Sempurna MAG serta diikuti oleh seluruh lulusan. Pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik, lulusan inspiratif, dan lulusan berprestasi. Penghargaan pertama oleh Tri Ranuna Fitriasari selaku pimpinan Bank Jatim Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Jember. Penghargaan kedua oleh Mudir Ma'had Ali Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Serta penghargaan ketiga oleh Profesor Dr. Sayyid Akil Hussein Al-Munawar MA. Lalu dilanjutkan dengan pesan dan harapan Masyayikh Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo
oleh Dr. HC Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG dan Kiai Haji Zainul Mu'in Husni. Guru-guru dan dosen-dosen Ma'had Ali mengatakan bahwa Ma'had Ali Situbondo dengan fikih dan usul fikih sebagai konsentrasinya tidak mengidealkan lahirnya fakih-fakih konsumtif, tidak mengidealkan lahirnya ahli fikih yang begitu ditanya tentang satu masalah secara spontan bisa menjawab karena dia mungkin hafal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan lain-lain. Yang diidealkan adalah fakih-fakih, ahli fikih produktif yang ketika ditanya tentang sebuah masalah dia mengatakan tunggu lebih dulu, tolong saya diberi waktu untuk berpikir. Artinya tidak bisa selalu menjawab persoalan secara spontan, akan tetapi yang ia perlukan adalah waktu, kesempatan untuk berpikir. Orang yang seperti ini tidak aib bagi seorang ilmuwan, karena Imam Malik juga seperti itu. Dalam sejarah dikatakan bahwa suatu saat ada rombongan dari Maroko terdiri dari beberapa orang datang ke Madinah ingin suan kepada Imam Malik dengan membawa beberapa masalah yang tak terpecahkan di Maroko. Masalahnya kalau tidak keliru 40 masalah. Ketika disampaikan kepada Imam Daril Hijrah Imam Malik, di antara yang 40 masalah yang dijawab hanya 4, sedangkan yang 36 beliau mengatakan la adri, saya tak bisa. Yang dimaksud saya tidak tahu berarti benar-benar tidak tahu, akan tetapi tidak bisa secara spontan menjawab pada saat itu, namun punya potensi untuk menjawab ketika ia diberi kesempatan untuk berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu kita sampaikan kepada santri-santri Ma'had Ali ketika baru masuk ke Ma'had Ali ini, bahwa Ma'had Ali Situbondo ini dengan fikih dan usul fikih sebagai konsentrasinya bukanlah lembaga ahli fikih ya. Bukanlah lembaga ahli fikih, akan tetapi lembaga kader ahli fikih. Serta pemberian ijazah sanad keilmuan oleh Kiai Haji Abdullah Mukhtar dan Kiai Haji Jais Badri Masduki. Lalu taujihat dan irsyadat oleh Mudir Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi. Pesan dari Gurundah Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, beliau tidak menafikan orang yang senang meminta ijazah sanad, tetapi madhab beliau mulazamah, membersamai seorang syaikh, seorang murabbi, seorang guru, itu lebih utama dari sebatas mendapatkan ijazah. Oleh karena itu, kami berharap usai dari haflah ihtitam dirasa ini, ada banyak pengabdian, ada banyak tugas yang menanti. Dipilihnya singkatan haflah menjadi hidmah, ini motivasi tersendiri kepada kalian, bahwa pintu pengabdian menanti. Utamanya di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorjo atau di masyarakat nantinya. Yang kedua, boleh saja kita bersyukur hari ini atas anugerah ilmu yang diberikan setelah perjuangan panjang menempuh jenjang marahil
marhalah dalam tahapan yang secara akademik harus dilalui, bersamai lembaran-lembaran kitab, pemikiran para ulama. Lalu secara formalitas dilakukanlah sebuah prosesi wisuda. Tetapi pakaian kita hari ini, imamah yang dikenakan, jubah kebesaran yang dikenakan, bukanlah sebuah ukuran yang sebenarnya. Lihatlah bagaimana Profesor Dr. Said Aqil Munawar Lisanul Halnya mengajarkan pada kita bahwa ukuran sesuatu itu tidak hanya sebatas pada penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, atau kalau kita perjelas kembali, wala ila malabis rasmiyatikum. Tidak, tetapi Allah memandang mata batin hati kita, di mana tempat nadrah Allah terletak di sana. At-taqwa hahuna, sebagaimana nasihat baginda Nabi. Maka yang terakhir, sebagaimana nasihat para ulama yang mewarisi nasihat baginda Nabi, ittaqullaha fis sirri wal alan. Ittaqullaha fis sirri wal alan. Bertakwalah dalam segala kondisi. Bertakwalah dalam segala kondisi, karena ketakwaan inilah yang akan memandu keilmuan kalian. Ketakwaan inilah yang akan memandu keilmuan kalian menjadi ilmu yang manfaat barokah. Serta pemberian hadiah spesial kepada Arwah Ahmad Dhani dan Afgan Pijar Basmalah berupa umroh ke Tanah Suci Mekah Madinah. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azzab dan Nyai Haja Umi Khairia untuk keselamatan dan keberkahan bagi seluruh peserta yang hadir. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan, terutama para masyayikh Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Sejujurnya saya nggak nyangka bisa mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik M2 Putri atau Mahat Ali Marhalah Thaniyah Putri. Harapan saya di kemudian hari, saya berharap semoga saya nantinya bisa mengamalkan ilmu yang saya dapat selama perkuliahan di Mahat Ali, dan juga bisa mengemban amanat yang diberikan oleh Mahat Ali terhadap saya. Dan harapan saya juga untuk teman-teman yang sudah mau terjun ke masyarakat, mudah-mudahan mereka semua bisa menjaga nama baik Mahat Ali dan juga bisa menjunjung tinggi nama baik Mahat Ali dan juga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan mudah-mudahan untuk adik-adik kelas yang masih menempuh pendidikan di Mahat Ali, semoga mereka bisa sukses juga. Semoga mereka bisa sampai selesai, sekalipun ya perjalanan di Mahat Ali tidak semudah yang mungkin dibayangkan. Mudah-mudahan ya saya dan teman-teman semuanya bisa menjadi orang yang bermanfaat, terutama untuk agama, negara, dan juga bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah, saya Abdul Ahmad Dhani diberikan suatu penghargaan yang tak ternilai harganya menurut saya. Karena ini menurut saya min fadli rabbi, tidak di luar kemampuan saya sesungguhnya. Menjadi wisudawan terbaik sesungguhnya sangatlah mustahil di benak saya, karena sebenarnya awal kali saya masuk ke Mahat Ali, saya baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Sungguh adalah subhanallah, ketika dikaitkan dengan kemampuan sungguhlah jauh, akan tetapi karena murni Allah memberikan kuasa yang tidak ternilai dan mungkin juga barokahnya berkhidmah kepada guru, kepada Lora Abdurrahman Al-Kais juga. Alhamdulillah kami mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Harapan untuk saya sendiri ya semoga diberikan futuh oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, dan semoga juga bermanfaat bagi saya sendiri pribadi dan untuk keluarga, masyarakat, dan negara utamanya. Dan untuk teman-teman semuanya, harapan saya ayo semangat pelajari ilmu ulama klasik,
Karena siapa lagi yang mau mewarisi tradisi ulama kita kalau bukan kita sendiri sebagai santri.